Ini mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi sekarang kita masih di materi untuk neural network ya. Sehingga saat ini kita akan melakukan code lagi menggunakan Brain.js. Nah, sebelumnya kita sudah menerapkan Brain.js untuk eh, case sederhana. Nah, sekarang kembali lagi kita lanjutkan pada case sederhana lagi. Jadi, kasus yang akan kita terapkan saat ini adalah menentukan atau mengetahui restoran yang buka di hari itu. Jadi contohnya seperti ini. Misal nih, saya punya list restoran yang buka di hari Senin. Di Senin, jadi misalkan Senin. Senin itu ada ACK yang buka misalkan. Nah, kemudian di Selasa ada KFC. Rabu ada MCD. Terus Kamis ada JFC. Jumat Begenyol misalkan ya. Sabtu apa ya, Pantantri misalkan ya. Minggu itu misalkan Serombotan atau nama restonya misalkan Kenny. Nah, jadi sekarang misalkan nih ada yang bertanya, restoran apa yang dibuka di hari Senin? Tentu jawabannya adalah ACK. Sebenarnya secara gampang kalian bisa menggunakan if. Jadi kalau misalkan if hari, misalkan nih, punya variabel namanya hari, if hari sama dengan Senin. Nah, kita bisa mengquery-nya yang ada di sini. Tetapi, jika menggunakan neural network, kita apabila datanya banyak, jadi kalau misalkan datanya banyak, kita kan harus menerapkan yang lebih efisien lagi. Misalkan nih, kalau misalkan kita menggunakan query, kita kan banyak if. Kalau if Selasa apa, if Rabu apa gitu. Terlalu banyak if nanti. Nah, sekarang kita untuk mengurangi jumlah penggunaan if. Sehingga kita akan menerapkan Brain.js untuk neural network dalam menentukan restoran mana yang buka di hari itu. Oke, kita langsung aja ke coding. Nah, kemarin kita sudah menggunakan environment ya, kita sudah men-setup environment. Jadi teman-teman yang sudah install kemarin diinstal Brain.js. Kemudian yang kemarin ini susunannya masih sama, teman-teman juga bisa download di GitHub saya karena saya sudah upload di sana. Jadi susunnya masih sama. Yang saya rubah itu adalah isi dari index.js-nya. Isi dari index.js saya rubah. Sehingga teman-teman eh, hanya mengganti di index.js atau bisa membackup-nya. Jadi yang kode sebelumnya kalian backup dulu untuk pembelajaran atau bisa dibaca-baca di GitHub saya. Sehingga yang kode yang akan kalian kerjakan itu berada di file yang baru. Oke, langsung saja kita coding. Pertama, seperti biasa kita harus memanggil library-nya. Jadi const brain, saya minimize saja. Require. Nah, require ini artinya mengincludekan library apa yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan Brain.js. Kemudian kita akan membuat const list restoran. Langsung saja restoran ya. Restoran kurang S ya. Nah, di restoran ini misalkan seperti tadi case-nya adalah Senin. Nama restorannya dulu misalkan ACK di Senin misalkan. Senin.
Terus ada IFC Selasa, KFC Rabu, MCD di hari Kamis, Pantantri misalkan tadi, di hari Jumat, kemudian Pigenyol di hari Sabtu misalkan, kemudian di Minggu ada Kenny misalkan, itu di hari Minggu. Oke, kita sudah menentukan array dari list restoran dan harinya. Sekarang kita buat dulu variabel untuk menampung training data. Jadi buat aja training datanya array. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan melakukan training data. Jadi pertama kita akan menambahkan ini, data ini kita istilahnya duplikat, kita inputkan ke training data. Nah, terus outputnya adalah outputnya ini, nama restorannya. Jadi di training data kita akan menginputkan inputannya adalah hari, jadi outputnya adalah nama restorannya. Jika seperti itu, maka codingnya akan seperti ini. Perulangan, kemudian delete restoran. Misalkan ini lihatnya adalah restoran name aja. Name in restaurant. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu harinya. Caranya memanggil hari ini, kita harus mengambil value ini dulu. Mengambil value ini. Jadi caranya adalah const day, misalkan restaurant name. Maaf, jadi in restoran ya. Jadi harusnya di ini ya, restoran. Kemudian kita cari yang restoran name. Nah, jadi trainingnya kita akan menambahkan data ya, inputannya ke array ini. Jadi menggunakan training data.push. Nah, kemudian di push. Yang di push adalah nilai input. Inputnya itu ada pertama itu ada inputan day, hari keberapa. Nah, kita assign value-nya 1 untuk default. Kemudian lanjut di outputnya. Output kita juga tambahkan restoran, karena yang output tadi adalah restoran name-nya. Bentar, saya habis. Restoran name. Jadi value-nya adalah 1 juga. Kita assign value default dulu. Kemudian setelah semuanya selesai, kita akan melakukan training. Jadi net new train dot
neural network. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menentukan hidden layer-nya dengan jumlah neuron 3. Satu hidden layer dengan 3 neuron. Caranya adalah hidden layer dengan jumlahnya adalah 3. Kemudian constat, misalkan ini saya buat variabel baru namanya stat untuk mengukur hasil pelatihan. Jadi net dot train training data. Nah, console kita cek isinya start dot log, apakah stat ini digunakan untuk pengukuran pelatihan ya. Jadi di sana akan ditampilkan parameter-parameter seperti error, log error, seperti itu. Jadi misalkan kita run adalah menggunakan node.index. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai terendah, untuk mendapatkan nilai optimal log errornya, ternyata diiterasi ke 1608 dengan nilai errornya segini. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengujian dengan menggunakan salah satu hari. Jadi misalkan kita running on hasil misalkan atau prediksi. Kita cek prediksinya net.run. Terus ada, ingat bentuknya adalah array, misalkan monday 1 misalkan. Jadi di log lagi, console lognya kita sebut aja apakah hasil prediksi. Nah, sekarang kita di run.index. Oke, kita cek. Sorry, bukan Monday ya, tapi kita kan inputannya bahasa Indonesia ya, Senin. Misalkan kita cek yang di hari Senin. Ini saya buat di sebelah kanan aja biar kelihatan. Nah, kita cek di hari Senin. Di hari Senin ternyata yang memiliki nilai paling tinggi adalah ACK, bener nggak kita cek? Ya, ACK Senin. Coba kita cek yang Minggu. Ini kan nilainya Minggu. Yang memiliki nilai tertinggi adalah Kenny. Kenny paling gede. Di hari Minggu, bener nggak ya? Ya benar, Minggu itu Kenny. Nah, sekarang kita kan masih memprediksi di hari itu. Dan di sini ditampilkan malah semuanya. Sekarang kita mau adalah satu restoran itu aja. Misalkan nih saya mau prediksi Minggu gitu. Kita akan menampilkan yang memang restoran yang buka di hari itu gitu. Jadi tidak ditampilkan semua seperti ini. Jadi yang harus ditampilkan di hari Minggu itu kan harusnya Kenny aja gitu. Kenny gitu. Jadi kita harus mengurutkan nilainya ini dulu. Caranya adalah kita urutkan nilainya ini dulu, kemudian kita cari yang paling tinggi. Nilai ini maksudnya. Kita cari yang paling tinggi. Nah, setelah kita dapatkan nilai yang paling tinggi, kemudian baru kita tampilkan harinya. Atau sorry, setelah kita dapatkan nilai yang paling tinggi, baru kita akan munculkan nama restorannya. Jadi, untuk lebih mudahnya, kita buat aja fungsi baru, nama function get restaurant real, misalkan seperti itu. Nah, yang kita prediksikan hari ini. Jadi di sini ada day. Kemudian cons misalkan hasil sama dengan net,
run, jadi masukkan array lagi di dalamnya, misalkan. Terus kita buat const tertinggi misalkan. Nah, sekarang kita urutin dulu. Jadi kenapa const ini dibuat tertinggi, const tertinggi ini dibuat? Jadi ketika nanti kita sudah mengurutkan ini yang mana paling gede, itu akan disimpan di tertinggi ini. Sehingga saya set dulu nilainya 0. Kemudian kita menampung nama restorannya. Restoran name, restoran tertinggi gitu ya. Nah, karena restoran bentuknya adalah string, jadi kita menyimpan nama string. Ini saya buat let aja gitu. Let karena nilainya akan berubah-ubah. For restoran name di hasil. Mana tuh ya? In restoran name in hasil kemudian restoran name in hasil. Oke. Jadi pertama kita memanggil atau mencek nilai tertinggi. Jadi if jika hasil restoran name besar dari tertinggi, jadi kita switch tertinggi sekarang sama dengan hasil restoran name. Kemudian restoran tertinggi itu adalah nama restoran berarti ya. Jadi kita simpan restoran name. Oke, seperti itu. Terus apa yang di return? Nilai apa yang di return? Yang di return itu adalah, kan kita mau nama restorannya yang muncul, jadi yang di return adalah restoran tertinggi. Sehingga jika kita ujikan console.log Senin, bukan Senin ya, tapi panggil fungsinya dulu, get restoran real. Nah, sekarang baru hari Senin. Oke, kita clear dulu. Sorry. Node index. Ada error di run. Oh, katanya run. Net.run. Oh, ini katanya double. Oke, save. Ini clear lagi. Kita node index. Belum muncul. Ada yang belum muncul di sini. Kira-kira yang salah adalah kita sudah menyimpannya. Oke, masih error. Console restoran real. Kita cari dulu masalahnya apa. Jadi di sini hasil
Restoran name, restoran tertinggi adalah restoran name. Kenapa tidak muncul? Sepertinya masih ada yang error. Coba ini saya hapus dulu. Not text. Tidak ada yang di return ya. Kita cek dulu. Kita log dulu untuk hasil. Soal hasil kita cek. Jadi di sini berhasil yang ngecek ya. Kita cek dulu restoran name-nya. Clear. Not index. Oke, berhasil. Berarti ada yang salah. Berarti iya. Hasil. Ya, hasil restoran ini lebih besar dari tertinggi. Jadi tertinggi dengan hasil restoran ini. Harusnya hasil. Coba kita log dulu yang tertinggi. Sepertinya saya ada salah tadi. Tertinggi. Undefined. Ini undefined satu nih. Undefined. Undefined-nya adalah kita cek console log. Enter tinggi. Nggak usah di ini ya. Oke, kita sudah dapat yang tertinggi. Tinggal di set restoran tingginya adalah restoran name. Ya. So, kita cek yang cek ya. Ini sudah berhasil code-nya seperti ini. Ini saya hapus saja. Ini sudah. Oke, jadi kita running lagi. Kita cek yang di hari Rabu misalkan. Jadi not index capsi enggak. Jadi di Rabu itu capsi. Oke, sekian untuk tutorial penggunaan Brain.js untuk menentukan restoran yang buka di suatu hari. Oke, selamat mencoba. Mungkin bisa dieksplorasi dengan studi kasus yang lain. Terima kasih, selamat siang.